ateis. Seberapa penting agama buat lo berarti? Nggak penting sama sekali. Kristen, Protestan. Kalau buat lu sendiri, seberapa penting agama buat lu dari skala 1 sampai 10? 10 sih. 1. Oh, Islam. Oke, seberapa penting agama buat lo 1 sampai 10? Kalau boleh jujur, sebenarnya gue nggak percaya agama sih. Oh, lo gak percaya agama? Oh, berarti Islam KTP ya? Islam Protestan. Ya, sorry. Eksplisit. Seberapa penting agama buat lo dari 1 sampai 10? 9,5. Sahabat netizen, sudah 1 minggu ini ya kami tim Studio Islam tidak membuat konten untuk channel YouTube ini. Tentunya karena ada kesibukan di dunia nyata yang tidak bisa kami tinggalkan. Oke sahabat netizen, ternyata banyak ya dari saudara kita, para kristolog yang mendakwahkan Islam dengan caranya masing-masing. Nah, kebetulan ada beberapa video yang akan menambah keyakinan kita sebagai umat Islam dan membuat umat Kristen bersyahadat, insya Allah biiznillah. Yuk kita simak bersama-sama. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen, hukum mempelajari kristologi adalah fardu kifayah. Para ulama di masa terdahulu juga mereka mempelajari kristologi. Namun, jika ada saudara kita yang berkata, jangan ngurusin agama orang lain, urus saja agamamu sendiri. Sahabat netizen, itu tandanya bahwa dia memang cinta damai dan peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli pada agamanya. Yuk kita simak video selengkapnya. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya disuruh oleh seorang yang namanya Yeshua HaMashiach, namanya Jesus. Dan saya bersyukur ketika saya diperhadapkan kepada saat saya bertemu dan jatuh cinta kepada seorang yang namanya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperkenalkan Jesus. Sekali lagi, ketika saya lahir, saya tidak berada dalam keadaan Islam. Saya lahir dalam keluarga dan yang menjadikan saya seorang yang beriman Kristen Protestan. Tapi ketika saya 2007, 2008 berada di satu kota, di satu tempat yang di Timur Tengah, yang sekarang kita kenal dengan daerah Palestina atau negara Israel yang tidak diakui itu. Pada suatu saat saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati suatu pengajaran tentang agama saya yang dulu di tempat di mana Tuhan saya lahir. Asik ya. Balik ke Indonesia syahadat langsung. Maka itu nggak ada lagi program itu sekarang. Sudah diberhentikan. Bahaya kalau makin banyak orang yang belajar tentang agama tersebut, agama saudara kita yang aku hormati dan aku sayangi di Republik Indonesia ini, itu mendapatkan lagi pola pembelajaran beasiswa ke sana, lalu belajar lagi. Itu nanti bahaya, itu dikhawatirkan banyak lagi yang pulang dari sana, bukannya makin kokoh, malah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Bagi pecinta dunia kristologi pastinya sudah mengenal dan tahu siapa beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Agustinus Kainama, seorang mu'alaf yang biasa disebut dengan sebutan Bung Kai atau Bung Kainama, dan banyak pula sahabat kita menyebutnya Ustadz Kainama. Video ini sangat penting bagi kita semua, khususnya saudara-saudara kita yang baru mulai mempelajari kebenaran agama melalui ilmu perbandingan agama. Kalian bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Apakah Islam atau Kristen agama yang akan diterima oleh Sang Pencipta, yang biasa kita sebut dengan Tuhan dengan nama Allah yang Maha Besar? Nah, apa yang membuat beliau meyakini Islam itu benar? Mari kita simak videonya sampai selesai ya sahabat netizen. Rasa ingin tahu yang mendalam, rasa ingin mengenal lagi lebih baik lagi sosok yang saya sembah sebagai Tuhan dan penebus dosa ini, justru membuat saya bertemu dan dipertemukan dengan sosok pria dari Makkah. Saya adalah contoh satu dari begitu banyak orang
yang dimanusiakan secara sungguh-sungguh dalam pengenalan terhadap sosok pria yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Saya diperkenalkan dengan sosok ini justru bukan melalui pernikahan, bukan oleh pembacaan ayat Quran. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdillah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimah sebagai Bible. Satu paragraf yang disebut sebagai ayat oleh saudara Kristen dan Katolik, yang saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini: Al-Tithalon khafa manahma etmat Ahmad Muhammadin bi khota khasta biallah. Ini bukan bahasa Arab dan ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Sekali lagi, bahasa Aramea berdialek Syriak. Bahasa yang dipakai 82% di kalangan masyarakat Nazaret pada zaman Jesus atau Yeshua HaMashiach atau Isa HaMashiach, Isa ibnu Maryam. Bahasanya ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi masih dalam rumpun bahasa Semitik, namanya bahasa Aramea berdialek Syriak. Apa isinya itu? Kata-kata Jesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya, namanya Muhammad Ahmad. Dia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Dia yang akan menaikkan tingkat hidupmu di hadapan Allah. Mari kita simak Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ya, kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Tapi mereka bilang kalau memeriksa bahasa aslinya maka akan nampak bahwa itu dalam. Nah, sahabat netizen, jadi itulah alasan beliau kemudian memutuskan untuk masuk Islam atau convert to Islam. Karena adanya satu kalimat paragraf yang terdapat di dalam kitab mereka, bahwasanya nama Nabi yang dinubuatkan di dalam kitab mereka bukanlah Nabi Isa, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang nubuat di dalam kitab mereka, ternyata tidak ada satupun di dalam perjanjian lama yang menubuatkan Nabi Isa. Yang ada justru nubuatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga demikian, tidak ada Nabi Isa dinubuatkan akan datang, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan konon kabarnya agama Hindu yang dikatakan sebagai agama tertua di dunia, nama Nabi Muhammad pun disebutkan di dalam kitab mereka. Artinya Nabi Muhammad adalah Rasul atau utusan Tuhan yang paling ditunggu oleh semua umat. Dan kebetulan gelar Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi atau para utusan Allah. Nah, bagaimanapun umat Kristen atau para pendeta ini menyangkal kebenaran ini, tetap saja mereka memberitakan kebenaran. Coba kalian simak video berikut ini. Nah, perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata Mahmadin. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, het, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani, tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Karena katanya, kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Menurut Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, mem, ket, mem, dalet lebih tepat diucapkan dengan Muhammad, bukan Mahmad, yang mana lebih dekat dengan Muhammad. Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary mendefinisikan mem, ket, mem, dalet dengan yang dicintai, seorang yang dirindukan, seorang yang terkemuka, seorang yang terpuji.
pengucapan yang benar untuk seorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kata yang salah. Kesimpulannya, jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya. Jadi sudah sangat jelas ya sahabat netizen bahwasanya Islam merupakan keyakinan atau agama yang dianut sejak Nabi Adam diciptakan. Di mana Adam merupakan manusia pertama yang beriman kepada Allah. Dialah muslim pertama yang berserah diri hanya kepada Allah. Dan keyakinan berserah diri ini sampai kepada umat Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sudah jelas ya dalilnya bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan namanya lebih dari anak mereka sendiri. Inilah penjelasan ayatnya. Mari kita simak. Seorang pendeta Nasrani, Bukhairah, melihat sekumpulan awan yang bergerak memasuki kota Syam. Ia menyaksikan bahwa awan itu menaungi sebuah kafilah dagang. Ia membuka kitab sucinya. Di kitab tersebut dijelaskan akan ada seorang nabi, di mana saat ia berjalan, awan putih menaunginya. Ia akan menjadi nabi yang membawa keberkahan bagi seluruh umat. Nabi Muhammad dan rombongan tiba di gerbang kota Syam. Beliau melihat orang-orang dicambuk dan dilempari batu. Nabi Muhammad berlari dan melindungi salah seorang dari mereka. Saat sedang berdagang, dua orang pria mendatangi Abu Thalib dan menyampaikan undangan dari pendeta mereka. Abu Thalib memenuhi undangan itu. Pendeta itu berkata, Nabi Muhammad kelak akan menjadi nabi. Dia akan menjadi orang yang bijaksana, adil, sehingga dunia akan menjadi damai, sentosa, dan sejahtera. Pendeta ini menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada pendeta Bukhairah, mengapa orang-orang diperlakukan seperti itu? Bukhairah menjelaskan bahwa ini adalah tempat penebusan dosa. Pendeta Bukhairah bertanya kepada Nabi Muhammad, di mana engkau menemukan Allah? Beliau pun menjawab, di hati-hati yang patah. Bukhairah menjelaskan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad, sebab ia akan menjadi utusan Allah yang terakhir. Dia meminta Abu Thalib agar segera kembali, sebab banyak orang yang ingin mencelakai beliau. Lalu ciri lainnya, Nabi Muhammad akan menemukan sebuah gua di antara dua gunung. But Muslims. So Muslims believe that the Prophet was in a cave of Hira and the angel came to him and asked him to read. The Prophet replied, I don't know how to read. Okay? Now if you go to Isaiah 29:12, here's what it says. It says, and I can't be making this up, it says, then the book will be given to the one who is read this and he will say, I cannot read. Now it gets crazier. Now look at this. Now keep in mind, that's what the current version of the Bible says. I wonder what the most authentic version of the Bible would say about this verse. Like maybe there's more context, we don't know. So if you go to the oldest version of the Bible, okay, here's the website. Alright, let's go. Let's go to Isaiah. Alright, so here it is. I'm just gonna zoom in. This literally doesn't get any more. Now the most authentic version says something different. Okay, I want you guys to pay attention to this. Look at how it's all uppercase, very nicely organized, but then it looks like someone scribbled in an E there. And someone scribbled in a C there. It doesn't look like that was meant to be there. It looks like it was supposed to be X-I-P-A. Because look at how squished the E is here, but not here. Like all the other letters are perfectly spaced out, but with this one, it looks like someone just put in an E and a C. I think it was supposed to be X-I-P-A. Let's look in Hebrew what X-I-P-A means. Okay, let's look at what happens. And there it is. Look, I'm gonna click play. Listen very carefully. Listen to how it sounds like. Hira, Hira. Hira, Hira. Oh my goodness. Guys, the first miracle is that in the Bible, it literally says the book will be given to the one who is illiterate, saying, please read this, and he'll say, I cannot read. This is literally what Muslims believe. Like the Bible is telling you that the forecoming of Prophet Muhammad, peace and blessings. Orang-orang yang cinta terhadap agama Allah sudah mengetahui perihal Nabi Muhammad SAW sebelum anak-anak kandung mereka lahir. Akan tetapi apa kata Allah? Bahwa kedengkian orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka menutup-nutupi kebenaran.
agar agama di dunia yang mereka buat tetap lestari. Sebab mulai dari zaman Yahudi sampai zaman Kristen, bahwa agama itu merupakan alat pencetak uang dan pemberi kekayaan. Jika tidak percaya, silahkan kalian buktikan dan lihat sendiri bagaimana agama-agama tersebut pada zaman sekarang. Dan ternyata hanya Islamlah yang tidak demikian. Nah, semoga umat Kristen yang menyimak mau membaca Al-Quran ya, karena Al-Quran melalui terjemahannya saja dapat meluluhkan hati yang keras karena kebodohan. Semoga umat Islam semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, tetap teguh dan istiqomah di jalan Allah, sebab kunci yang utama adalah bertauhid dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Demikian ya sahabat netizen, jika ada kesalahan dan kekurangan, kami tim Studio Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.